Shalom Ibu, perkenalkan nama saya Elinto Tonambitu dengan NIM 3222009. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori etika modern. Sepanjang sejarah telah banyak bermuncul teori tentang etika. Beragamnya teori etika membuat kita kesulitan dalam menentukan justifikasi terhadap sikap dan tindakan kita. Pembahasan tentang teori-teori etika ini diharapkan memberikan landasan yang baik tentang bagaimana kita menilai berbagai fenomena yang ada, serta bertindak sesuai etika. Utilitarisme berasal dari kata Latin utilis atau utility yang berarti bermanfaat, berguna, atau kegunaan. Menurut teori ini, suatu perbuatan adalah baik yang membawa manfaat, tapi bukan menyangkut 1-2 orang saja, melainkan masyarakat sebagai keseluruhan. Prinsip dalam pengambilan keputusan, perbuatan, aturan, atau tindakan dalam melakukan sesuatu hal menurut utilitarian adalah apabila hal tersebut menunjukkan kepentingan banyak orang yang paling membawa kebahagiaan mereka. Kriteria untuk menentukan baik buruknya sesuatu perbuatan adalah kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar. Ciri umum etika utilitarisme bersifat kritis. Sebagai teori etika normatif, unitarian merupakan suatu teori yang kritis karena menolak untuk taat terhadap norma-norma yang berlaku begitu saja. Utilitarisme menentukan agar diperlihatkan mengapa sesuatu dilarang atau sebaiknya diwajibkan. Teori ini tidak mengakui bahwa ada tindakan-tindakan yang pada dirinya sendiri wajib dilakukan atau pada dirinya sendiri dilarang. Pada diri sendiri, semua tindakan apapun netral. Yang memberi nilai norma terhadap tindakan-tindakan atau peraturan tersebut adalah akibat-akibatnya bersifat teologis. Benar salah suatu tindakan secara normal berkaitan dengan tujuan atau telos yang mau dicapai atau dengan memenuhi tujuan. Apakah akibat-akibat tersebut lebih banyak daripada akibat buruknya? Sifat universal memperhatikan kepentingan umum dan bukan hanya kepentingan pribadi. Pelaku normal, suatu tindakan secara moral benar wajib dilakukan kalau tindakan tersebut membawa keuntungan semakin besar bagi semua orang, sehingga pengorbanan kepentingan atau nikmatnya sendiri demi orang lain adalah tindakan yang bermoral. Utilitarisme mengatasi egoisme dan benarkan sikap-sikap sosial. Deontologis dalam bahasa Yunani atau deon, kewajiban yang baik mengikat sesuatu yang diwajibkan. Dalam teori ini yang menjadi dasar baik dan buruknya sesuatu perilaku itu adalah kewajiban. Suatu perbuatan itu baik dan karena itu kita wajib melakukan. Jika perbuatan itu buruk maka dilarang bagi kita. Baik atau buruknya sesuatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkan tetapi kewajiban. Contoh, kenapa kita harus berlaku jujur, adil, ikhlas, dan tidak menyakiti hati orang lain? Karena itu adalah kewajiban. Begitu juga kenapa kita dilarang mencuri, iri hati, karena hal tersebut dilarang dalam semua ajaran agama. Ketiga, nilai etika. Max Keller memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan Kant. Menurut Max Keller, sebuah tindakan bernilai secara moral bukan karena merupakan kewajiban. Karena menilai secara moral, kita bertindak untuk mewujudkan nilai-nilai yang dimaksud di sini adalah apa yang membuat sesuatu menjadi baik. Contoh nilai keindahan adalah yang membuat lukisan yang indah menjadi indah. Menurut Keller, nilai bersifat yang pertama material, artinya memiliki isi tertentu, enak, benar, suci, dan sebagainya. Material bukan dimaksudkan ada hubungannya dengan materi atau keberadaan, melainkan sebagai lawan dari kata formal, yaitu sebagai yang berisi atau memiliki isi tertentu seperti enak, kuat, benar, suci, atau kesehatan, kejujuran, kekudusan, dan sebagainya. Objektif tidak tergantung dari selera manusia. Nilai memiliki keberadaan objek lepas dari objek yang membawa atau menghadirkan nilai tersebut. Tidak tergantung pada subjek yang dianggap bernilai atau bernilai. Tidak tergantung dari selera dan penentuan subjek yang mengenalinya. A priori tidak tergantung wahananya, seperti warna merah walaupun sebuah baju atau tembok yang merah. Nilai-nilai bersifat a priori tersebut diketahui bukan atas dasar suatu pengalaman, melainkan diketahui mendahului pengalaman.
Diketahui langsung dari kesadaran terhadap nilai tersebut, ada 3 macam nilai rohani, yaitu nilai-nilai estetik seperti yang indah dan yang jelek. Yang kedua, nilai-nilai yang benar dan nilai yang tidak benar, dalam arti dapat dan tidak dapat dibenarkan, adil dan tidak adil. Yang ketiga, nilai-nilai pengetahuan yang murni seperti filsafat, dalam arti keindahan suatu pengetahuan pada dirinya sendiri. Kesimpulan, berdasarkan penjelasan-penjelasan teori modern di atas, setiap etika tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Setiap teori etika yang menegaskan prinsip-prinsip perilaku yang perlu ditempuh individu agar berkesesuaian dengan kebijakan atau norma yang diterima. Harapan dari norma yang tidak baik perlu dipupuk secara terus-menerus dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari agar terjadi kebaikan, keharmonisan di dalam masyarakat yang majemuk. Sekian dan terima kasih.